Oke, selamat pagi Lur. Selamat makasih juga yang udah klik video ini. Semoga hari Anda menyenangkan di pagi hari ini ya. Dan selamat menjalankan aktivitas sehari-hari. Semoga sehat selalu, dilancarkan rezekinya. Amin ya, amin ya robbal alamin. Kembali lagi saya jalan-jalan nih, mau ke Pemulang ya, dari Jakarta Barat Kalideres, tepatnya di Rawalele. Ini saya mau mau servis offset down ya, ke arah Pemulang. Soalnya di Jakarta Barat itu nggak ada. Jam segini aja udah macet ya. Hari Kamis kemarin sih saya udah servis ya, tapi nggak tahu kenapa upside down-nya bocor lagi. Ya, nggak tahu apanya di mana, masalahnya di mana. Ya namanya tukang servis itu nggak semuanya langsung bisa mengetahui permasalahan dan penyakitnya sih. Dia kadang udah berusaha tapi dia masih menemukan penyakitnya. Moga-moga aja ini hari kelar ya, dan nggak ganggu aktivitas ntar. Soalnya saya dari Pemulang nanti baliknya ke sini ya langsung kerja juga. Makanya saya tuh mintanya pagi gitu, nyampe sana itu kan minimal jam-jam setengah 8. Dia langsung, kita nyari sarapan dulu. Udah, dia katanya bukanya jam 8 ya, si abangnya bukanya jam 8. Hari itu saya ke situ jam 12-an. Kelarnya lama juga sih. Nggak tahu, baru kali ini sih saya servis upside down. Oh iya, kayaknya cuacanya cerah nih. Ntar panas, kelihatannya panas ini. Kayak semalam panasnya ngeri banget ya. Udah harusnya sih udah musim penghujan, tapi ini kok belum hujan-hujan. Kita nggak bisa prediksi cuaca lagi sih. Kadang kita berharap hujan sekali gitu ya kan, jangan terlalu panas gitu. Ya namanya alam ya, kita nggak bisa memaksakan alam. Oh ya, ada yang kali aja ada yang bertanya gitu ya, Bang itu kameranya apa gitu ya. Saya pakai HP ya Bang ya, pakai HP kamera Samsung ya. Sebelumnya saya dulu pernah sih pakai Samsung A72, itu enak banget kameranya. Berhubung saya belum HP saya dulu itu rusak, saya eksperimen ya. Saya beli HP Samsung itu eksperimen, itu mandi di kolam renang itu nggak rekomen ya. Jadi meskipun katanya itu tahan air, saya udah 2 kali eksperimen itu nggak ada yang tahan air ya Lur. Jangan coba-coba beli HP yang tahan air itu. IP67 itu katanya tahan air, itu jangan coba-coba untuk nyelupin ke air gitu. Itu cuman percikan hujan doang itu IP67. Ya saya itu eksperimen itu supaya apa ya, karena saya penasaran, katanya itu harga dengan harga 5,5 juta itu apa benar sih asli tahan air gitu ya. Ya hasilnya awalnya sih kalau pernah sih pertama itu dicelupin sama istri saya itu ke ember itu ya, ember bak mandi itu ya.
bagus sih, cuma kalau itu kan air tawar. Kalau renang itu kan kaporit. Kalau kaporit dia nggak sanggup, nggak tahan ya. Nggak tahu apa bedanya kaporit sama air tawar itu, ada pengaruh ke layar gitu atau ke perpatnya yang lain lah gitu, sehingga dia tuh langsung ngeblank gitu. Awalnya sih dia tuh nggak ngeblank sih, cuma dia garis doang, garis line doang, nggak langsung menghitam gitu ya. Oh ya, ini di jalan sini masih perkampungan ini ya, apa namanya, jalan Kecamatan Kalideres, Rawalele ya, nggak tahu dekat Jalan Dan Mogot sih udah nih. Udah di pergudangan Jalan Raya Pantura dan Mogot. Estimasi sih 59 menit, kita nggak tahu. Kadang estimasi itu nggak sesuai yang kita harapkan gitu ya. Estimasi dari Google Map itu 1 jam, kita jalani 1,5 jam, meleset jauh ya kan. Jangan seterusnya langsung percaya ke Google Map ya, itu nggak worth it ya, karena mereka kan hanya melihat dari atas doang, yang menjalani itu kita gitu ya. Menjalani kita, emangnya kehidupan bro. Ini kalau lurus ini tembusnya itu ke arah Grogol ya. Arah Grogol, dan ini kita ke arah Tangerang. Yang pernah lewat dari sini atau yang nontonnya itu orang-orang sini ya, salam kenal dan sehat selalu ya bang ya. Dan dimanapun anda berada itu semoga ke hari-hari anda itu menyenangkan dan selalu limpahkan rezeki, sehat selalu, amin. Dan saya minta tolong juga menekan tombol like, subscribe. Yang komen juga terima kasih yang buat abang-abang yang komennya. Kalau di jam segini tuh kalau kita jalan-jalan itu enaknya, seger gitu, hirup udara itu ya. Apalagi kita itu kalau jam-jam segini tuh di pegunungan, enak tenan. Enak tenan segernya. Saya itu langsung merasa di kampung gitu ya. Makanya itu antara kalau saya bulan 12 ini saya mau pulang ke kampung itu, mau healing di kampung dulu dah, ke pegunungan dulu. Kampungnya di mana? Oh, kampung saya tenang bang, saya asli Sumatera Barat ya, Pasaman Barat tepatnya. Yang nonton ini ada orang Sumatera Barat, salam kenal. Saya dulu lama sekolah di Lubuk Alung, Balelir. Yang kenal Mete Kiri, saya cucu angkatnya Mete Kiri. Pamer sedikit lur. Saya juga dulu lama juga di daerah Sumatera Utara itu, tepatnya itu di Kabupaten Karo itu, di Merek ya. Enak juga itu tempat wisata di situ, sampai ke Danau Toba, TWI, si piso-piso, kebun teh yang di Siantar juga. Ntar deh kita jalan-jalan ke sana lagi kalau ada waktu ya, senggang waktu, ada kesempatan kita balik lagi ke sana. Macet nih, boleh lihat sendiri ya lur, macetnya itu. Ini mah belum macet namanya. Ini belum macet namanya.
Biasanya juga sampai jalan kaki aja nggak bisa. Ini tergolong lancar ya Mas Bro. Udaranya segar ya. Segar banget lur. Yang bepergian kemana-mana itu hati-hati ya lur. Utamakan pakai safety, pakai sepatu, pakai helm ya. Saya emang nggak suka pakai sarung tangan ya, harusnya sih pakai sarung tangan itu ya, biar supaya lebih safety ya. Saya tuh kalau pakai sarung tangan itu nggak nyaman ya, nggak nyaman banget. Biasanya juga saya tuh kalau naik motor itu paling malas itu pakai helm ya, tapi baru demi keselamatan kita itu ya harus ya. Kita itu menjaga keselamatan kita, nyawa kita. Dan juga itu kita berkendara itu selalu berhati-hati. Kita jangan memikirkan jalan kita aja ya lur, dan kita harus selalu memikirkan jalan kita dan pengendara lain. Kita nggak boleh egois ya lur. Kalau kecelakaan misalnya ya amit-amit ya lur, kalau kecelakaannya itu kita tunggal mah ya itu masa bodoh sama orang. Kalau kita makan korban kasihan kan, siapa tahu mereka udah buru-buru gitu, terus kita juga buru-buru ya. Harusnya jangan ada yang egois, tapi kadang kita kebanyakan juga pengendara itu yang egois, mau taunya itu gue mau buru-buru gitu kan, harusnya nggak boleh ya. Ya kalau buru-buru ya nggak bisa sabar gitu ya, otomatis itu ya nggak ada yang ngalah gitu. Berisik banget racingnya. Oh iya lur, saya nggak suka knalpot motor yang brong gitu ya. Kalau bisa itu kita itu janganlah memakai knalpot brong gitu ya, terlalu berisik, nggak enak aja didengar ya. Kita aja sini jauh jaraknya itu, jarak 20 meter aja nggak nyaman dengarnya, gimana sih kalau dibonceng gitu ya. Ya kembali sih selera masing-masing, tapi buat safety juga itu dia kurang worth it lah. Ya buat apa kita itu pakai motor itu, kita modifnya itu nggak sesuai dengan peraturan undang-undang ya. Ya otomatis kita harus menghindari polisi dong. Kita dari jauh kita melihat polisi itu udah deg-degan gitu, gimana nih gitu. Ya kalau knalpot motor itu ya standar-standar kayak gini ya, kita lengkap pun walaupun kita nggak lengkap, polisi kita nggak akan ditilang gitu ya. Otomatis kita kalau santai gitu, walaupun kita nggak pakai SIM, nggak bawa SIM lah istilahnya gitu ya. Tapi kalau kita walaupun kita punya SIM pajak hidup ya, kalau kita pakai knalpot brong itu ya tetap aja kena tilang gitu.
Saya dulu itu pulang dari Medan itu ya, dari Medan kota itu 2017 yang silam, tanpa bawa SIM ya. Tapi karena motor saya itu standar gitu ya, nggak ada ditilang, itu bukan nggak rekomen ya, nggak pakai SIM. Tapi saya itu beli hari itu merantau ke Medan itu belum punya motor gitu ya. Sampai di sana itu saya kerja itu baru punya motor. Saya pulang ke kampung itu ya, di situ saya mau ngurus SIM, makanya saya pulang itu nggak bawa SIM. Tapi alhamdulillah sepanjang jalan itu saya melewati razia itu nggak ada yang polisi itu nyetop gitu. Karena apa? Karena itu safety. Karena safety itu polisi itu melihat itu kita, kelengkapan kita itu dalam berkendara. Tapi saya ulangi kembali ya lor, nggak rekomen itu kita nggak punya SIM dan nggak bawa safety dan pakai knalpot brong. Kita punya SIM itu bukan sembarangan ngurus SIM ya lor. Kita itu waktu ngurus SIM itu diperkenalkan itu rambu-rambu lalu lintas berkendara itu gimana gitu. Walaupun kita udah mahir di bagian trekan itu, trekan medan gimana pun ya, tapi belum tentu kita tuh ngerti ya bagian jalan itu gimana gitu. Contohnya dari awal kita mau berangkat itu ya, biasanya kita panasin motor itu ya, panasin motor. Ada juga itu nggak ada langsung tancap gitu ya, karena kalau ngurusin itu kita itu sebelum berangkat itu harus periksa sen kanan kiri, rem belakang gimana, lampu rem belakang gimana, lampu depan gimana gitu. Itu artinya, itu tujuannya kalau ngurus SIM itu yang dari nol itu ya. Beda sama calo itu nggak ada diajarin bagian situ semua. Biasanya jalan Tamrin ini macet banget ya lur. Tapi sekarang ini belum, nggak termasuk macet sih. Biasanya ini aduh, kadang kita udah berangkatnya siang, panas-panasan, macet lagi. Ya kalau nggak macet bukan Jakarta namanya. Bukan ibu kota namanya. Oh my god. Oke lur, kita lanjut jalan-jalan lagi terus. Kita nikmati aja pemandangan ini di kota Tangerang ya. Ya pemandangannya ginilah, begitu indah. Dulu di zaman dulu kayaknya ini hutan ya. Nenek moyang kita yang lihat ini gimana gitu, wah ini udah jadi kota gitu ya. Sama kayak seperti di kampung saya itu, dulunya hutan itu sekarang aduh udah kota.
zaman saya dulu itu masih anak kecil ya, umuran 7 tahun itu saya itu waktu saya ke kebun gitu ya, banjirnya itu kadang air jalan ke kebun itu banjir gitu ya, selalu kena air gitu. Tapi sekarang itu ya mobil aja udah masuk udah kota apa itu airnya itu udah hilang, nggak tahu kemana, habis kali diminumin orang nggak tahu kenapa bisa. Ya itulah perputaran dunia ini ya, kalau di sana ada kebanjiran, di sini kering, di sini kering, di sana kebanjiran gitu, airnya itu pindah-pindah. Aduh. Oh iya lur, yang pernah servis upside down itu daerah Jakarta Barat, komen dong di mana yang bagus. Saya pengen servis. Ntar kalau gagal lagi saya pengen ke servis ke sana aja. Mohon ya di kolom komentar itu yang tahu upside down itu saya pakai merek Nui, Aerox punya ya. Oke lur, biar jangan terlalu panjang-panjang ya videonya, saya skip dulu ya lur. Jangan lupa like, komen, dan subscribe nya lur ya. Yang subscribe itu saya doakan itu sehat selalu, rezekinya melimpah berkali-kali lipat, amin.